Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan salah satu anjuran ajaran agama kita, yaitu melaksanakan salat Idul Adha di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, semoga terus kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejak tadi malam hingga pagi ini, kaum muslimin muslimat menggemakan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha besar. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan, melapaskan takbir ini, maka tentu kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita adalah makhluk hamba yang rendah, hamba yang hina, maka tidak pantaslah kita menyombongkan diri baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum salat Idul Adha, maka tentunya kita tidak lepas dari peristiwa besar, peristiwa hamba Allah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau
Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Padahal kita tahu perintah ini adalah merupakan sulit bagi siapapun untuk melaksanakannya. Tetapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dengan ikhlas, dengan ridha, taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Secara singkat peristiwa ini terekam dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'maru satajuni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Ibrahim mendapatkan perintah tersebut, dia tidak perlu berdialog kepada putranya Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Kemudian bagaimana pendapatmu? Pikirkan. Maka apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abatib al, wahai ayahku, laksanakan ma tu'maru, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapatkan saya termasuk hamba Allah yang senantiasa dalam kesabaran. Masyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari peristiwa pengorbanan Ibrahim ini menyembelih putranya, maka setidaknya ada beberapa pelajaran besar berharga yang bisa kita ambil. Pertama adalah Ibrahim alaihi salam lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, termasuk cintanya kepada putranya Ismail alaihi salam. Maka begitulah kita, apabila ada perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya saja kita melaksanakan perintah sholat 5 waktu, maka ketika itu perintah itu datang kepada kita, azan dikumandangkan, maka bersegeralah kita untuk melaksanakan sholat. Tinggalkan aktivitas keduniaan kita hanya sementara waktu. Apabila ini benar-benar kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada aktivitas keduniaan kita. Orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara, barang siapa ada dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah yang bisa kita petik, bersabar dalam menghadapi segala ujian. Nabi Ibrahim dari sekian rentetan peristiwa yang beliau alami, yang merupakan bagian dari perjalanan hidup beliau, adalah banyak sekali ujian yang beliau alami. Pertama, ketika orang tua beliau sendiri yang namanya Azar memerintahkan, mengajak Ibrahim untuk menyembah berhala.
Tetapi Nabi Ibrahim tidak mematuhi perintah orang tuanya, karena menyembah berhala adalah termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kepada kita, meskipun orang tua yang memerintahkan kepada kita, kalau memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya kita menolaknya. Termasuk juga orang tua yang mengajak kepada kita, atau siapapun yang mengajak kepada kita untuk melaksanakan keburukan maksiat kepada Allah, maka wajib pula kita menolaknya. La ta'ata bi maksiatillah, innamat ta'ah bil ma'ruf. Oleh karena itu, maka Nabi Ibrahim tadi menolak secara tegas. Tetapi oleh Allah diperintahkan kepada Ibrahim dan kepada kita, meskipun orang tua mengajak berbuat syirik, maka wajib pula kita berbuat baik, berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita. Maka di sini ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tua kita mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tidak punya pengetahuan untuk hal tersebut, fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali kita taat terhadap perintah. Tetapi kita diperintahkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Mari kita pergauli orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan secara ma'ruf. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang soleh, yang salah satu ikhtiar beliau adalah senantiasa terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan untuk mendapatkan karunia berupa anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Furqan ayat 38. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakan hamba-Mu ini anak, termasuk dia anak-anak yang soleh. Bahkan juga kalau kita mengikuti teladan Nabi yang lain, Nabi Zakaria pun juga berdoa agar mendapatkan anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, karuniakan aku anak-anak yang soleh, anak-anak yang thayyibah, anak-anak yang senantiasa berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar terhadap doa yang dipanjatkan oleh umat manusia. Mereka tidak meminta, ya Allah, karuniakan hamba-Mu ini anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang memiliki pangkat jabatan, status sosialnya tinggi. Beliau tidak meminta doa seperti itu. Tetapi yang beliau minta adalah anak yang soleh. Memang mengapa anak yang soleh, jamaah sekalian? Anak yang saleh di antara kriterianya, karakternya adalah senantiasa mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup, lebih-lebih meninggal dunia. Ini kalau kita meninggalkan atau kalau kita memiliki anak-anak yang saleh. Sekarang ketika kita masih hidup, mereka tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu di antara lapas doa yang dipanjatkan anak-anak yang saleh untuk kita orang tuanya. Lebih-lebih ketika kita meninggal dunia, mereka pun tak putus-putusnya berdoa. Maka begitu luar biasa investasi pahala kebaikan yang kita dapat, padahal kita sudah di alam barzah. Orang yang sudah meninggal dunia sudah tentu, sudah pasti tidak bisa melaksanakan amal saleh. Tetapi karena berkat perjuangannya mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang saleh, maka ternyata dia mendapatkan investasi pahala. Oleh karena itu, jamaah sekalian,
maka peran kita selaku orang tua, mari kita berupaya keras mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa berbuat baik, tidak lupa jasa orang tuanya dan mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk bisa mendapatkan karunia setidaknya menyerupai karakter kriteria Nabi Ismail alaihissalam, maka berjuang keraslah kita agar mendapatkan anak-anak yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya, begitu bahagianya kita kalau di dalam keluarga kita ternyata disebut sebagai keluarga yang saleh, keluarga yang thayyibah, di dalamnya zurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan, anggota-anggota keluarga yang thayyibah, yang banyak berbuat baik, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang patuh kepada perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian, di dalam khutbah yang singkat ini, mari kita terus ambil hikmah, pelajaran, iktibar terhadap peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Karena pada Nabi Ibrahim pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat suri tauladan. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu kaumnya, keluarganya yang mengikuti jejak langkahnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti jejak langkahnya, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang zurriyatan thayyibah, semuanya termasuk keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga memberi manfaat yang besar bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.